Bab 6 Shin Suyong bangun terlambat dari tidurnya. Menjelang dini hari, fajar baru saja mulai menyingsing. Kapan aku tertidur? Dia menggosok matanya yang kabur dan melihat sekelilingnya. Harus mencuci pakaian dan membersihkan lantai. Pekerjaan rumah menumpuk seperti gunung. Tetapi, ruangan itu bersih. Tumpukan pakaian yang tidak rapi telah terlipat rapi dan lantai telah dibersihkan tanpa sehelai rambut pun tertinggal. Tempat sampah yang menumpuk di ruang tamu juga telah dikosongkan. Kamu sudah bangun. Shin Suyong berbalik. Su Hien membawa baju ganti dan tas. Shin Suyong, pada gilirannya, berbicara dengan Su Hien saat dia melihat ke dalam kamar yang baru saja dibersihkan. Kau melakukan semua ini. Pembersihan. Ya. Sejak kamu tidur, aku tidak ingin membangunkanmu. Saya tidak tahu harus meletakkan cucian di mana. Jadi saya tinggalkan saja. Silakan lakukan nanti. Toiletnya kotor. Jadi saya membersihkannya juga. Shin Suyong menatap kosong dengan kehilangan kata-kata. Meskipun dia kadang-kadang membersihkan lantai dan melakukan pekerjaan rumah tangga sederhana, dia tidak pernah berpikir bahwa putranya akan membersihkan rumah dengan sangat rapi saat dia tidur. Tidak banyak yang tersisa untuk saya lakukan. Sepertinya dia bisa tidur lebih banyak sebelum berangkat kerja. Tapi nak, kemana tujuanmu jam segini? Apakah kamu punya rencana? Aku sedang menuju ke perpustakaan. Perpustakaan? Ya, saya mungkin akan menginap di rumah teman saya untuk malam ini juga. Ponselku akan dimatikan. Tapi jangan khawatir. Untuk belajar. Ya, aku harus kuliah. Itu adalah alasan yang lemah. Tetapi tidak ada alasan lain yang bisa dia ajukan. Su Hien menggaruk kepalanya dan berbalik. Yah, aku akan kembali. Su Hien memakai sepatunya dan keluar. Shin Suyong memandang ke langit pagi yang gelap di mana matahari belum terbit dan bergumam. Ya ampun. Apa yang terjadi? Mungkin terlalu banyak untuk segera kembali tidur. Terlatih. Terlatih. Pukul 5 di pagi hari. Itu gelap di jalanan. Di luar sepi kecuali suara beberapa orang yang mulai bekerja pagi-pagi sekali. Aku harus mulai belajar sebentar. Karena dia menggunakan belajar sebagai alasan. Dia tidak bisa tidak melakukannya. Meskipun aku tidak terlalu membutuhkannya. Bagaimanapun, dia melakukan lebih dari cukup belajar di kehidupan masa lalunya. Dia telah diterima di universitas yang cukup terhormat dan masih ingat sedikit dari waktu itu. Itu adalah investasi jangka pendek saat dia pulih dari kelelahannya. Sebelum itu, menggeser Su Hien menuju ke gang sepi. Gang sempit itu tidak sulit ditemukan. Karena ini adalah area di mana hanya sedikit orang yang tinggal. Dia datang dengan alasan pergi ke perpustakaan untuk menjelaskan ketidakhadirannya yang lama. Tetapi sebenarnya, dia memiliki hal lain untuk dilakukan. Apa yang aku lakukan? Dia bukan penjahat. Tapi dia merasa menyedihkan karena bersembunyi di tempat seperti ini. Saya harus segera menyembunyikannya. Jadi saya tidak punya pilihan. Hanya beberapa tahun sejak kemunculan kebangkitan magis dan ruang bawah tanah. Betapapun berharganya setiap kebangkitan magis, perhatian besar juga diberikan kepada setiap kebangkitan magis baru. Oleh karena itu, melanjutkan Tower on Trials di tengah jalan hanya akan menarik lebih banyak perhatian. Aku tidak akan pernah bisa kembali lagi. Su Hien mengulurkan tangan dan menggelengkan kepalanya dengan jelas ketika dia memikirkan di mana dia berada di kehidupan masa lalunya. Meninggal dunia genggaman Su Hien merobek ruang di udara. Pintu masuk ke Tower of Trials muncul di hadapannya. Menara raksasa bisa dilihat begitu dia masuk. Langkah. Dia telah menjadi akrab dengan rute menuju menara. Su Hien sekarang bisa melewati pintu tanpa ragu-ragu. Pemandangan menjadi putih di hadapannya dan diwarnai ulang sekali lagi. Mengungkapkan pemandangan yang sama sekali berbeda. Terlepas dari berapa kali dia melewati pintu masuk menara, dia akan selalu menemukan perubahan ini menarik. Selamat datang di menara ujian. Pesan itu muncul di benaknya. Su Hien berdiri di tengah kota yang luas.
di mana orang-orang berjalan di alun-alun di sekitar danau. Menara ujian. Di dunia luar, itu dikenal sebagai The Abyss. Berbeda dari judulnya yang gelap dan suram, dunia ini cukup layak huni. Seseorang bisa hidup cukup baik tanpa harus membersihkan lantai menara. Ini tempat yang bagus. Dibandingkan dengan masa depan yang hampir hancur, dunia sekarang jauh lebih baik untuk ditinggali. Karena hari itu, hari seleksi. Su Hyun menggelengkan kepalanya. Terlalu jauh ke masa depan untuk memikirkannya sekarang. Sebaliknya, sekarang dia harus menyelesaikan masalah dan bersiap untuk hari pemilihan. Langkah. Su Hyun segera menuju ke departemen store besar yang terletak di luar alun-alun. Itu terdiri dari penghuni yang tampaknya tidak memiliki barang apapun yang dipajang. Tetapi tempat itu jelas dimaksudkan untuk menjadi toko. Sebuah suara terdengar saat Su Hyun masuk. Untuk apa kamu di sini? Seorang wanita cantik dengan rambut hitam, kulit lembut, dan rahang ramping menarik perhatian Su Hyun. Jika Anda di sini untuk membeli barang, datanglah ke sini. Apakah Anda mencari sesuatu yang khusus? Su Hyun memandangnya. Sungguh wanita yang menawan. Su Hyun tahu persis siapa dia. Elf Kegelapan Valley. Salah satu pedagang yang ditemukan di lantai 2 menara percobaan menjual buku keterampilan. Dark Elf adalah nama panggilan yang dikenal luas di antara para kebangkitan magis. Meskipun Valley bukan elf, itu berarti kecantikannya setara dengan satu. Su Hyun berjalan menuju panggilan Valley. Valley menyandarkan wajah dan tubuhnya ke dekat Su Hyun. Apakah ini pertama kalinya bagimu? Bagaimana dengan itu? Ini pertama kalinya aku melihatmu. Tapi matamu tidak terlihat begitu. Seolah-olah Anda telah kembali ke suatu tempat yang akrab. Jangan pedulikan aku. Anggap saja saya sebagai pelanggan yang lewat. Betapa liciknya. Jadi apa yang Anda cari? Saya biasanya menjual buku keterampilan. Jika Anda tidak mencari sesuatu yang khusus, haruskah saya menunjukkan kepada Anda seluruh daftarnya? Su Hyun melihat penampilannya yang menggoda dari bawah ke atas. Tidak aneh jika ada orang yang melakukan pembelian impulsif untuk memenangkan hatinya. Tampaknya banyak pelanggan bodoh akan jatuh cinta pada ini. Pelanggan bodoh itu tidak akan hidup lama. Su Hyun mengabaikan tatapan Valley dan berbicara. Apakah kamu menjual keterampilan transfigurasi? Jual apa? Mata Valley menjadi kecil dengan pertanyaan Su Hyun. Dengan perubahan ekspresi itu, Su Hyun dapat memastikan bahwa dia telah menemukan tempat yang tepat. Saya tidak ingin berputar-putar untuk menemukannya. Su Hyun membungkuk untuk menatap mata Valley. Valley mundur dan menjauhkan diri darinya. Berapa harganya? Aku sedang mencarinya. Aku memang memilikinya. Tapi kenapa kamu mencarinya? Karena aku membutuhkannya, dan kamu mampu membelinya. Bahkan jika harganya 1000 poin kekalahan. 1000 poin. Jumlah yang konyol untuk seseorang yang baru saja membersihkan lantai pertama. Sangat jarang untuk mendapatkan statistik atau poin pencapaian di level pertama. Terutama karena itu hanya level yang harus diselesaikan demi formalitas. Meski begitu, skill transfigurasi hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki sihir level 2. Kamu hanyalah seorang pemula yang baru saja menyelesaikan lantai pertama. Titik. Hentikan omelanmu dan berikan padaku. Saya memiliki 1000 poin. Apa? Berikan padaku. Valley mempertimbangkan permintaan Su Hyun sejenak dan perlahan mengeluarkan sebuah buku. Ini dia, buku keterampilan transfigurasi. Terima kasih. Su Hyun mengambil buku itu dari Valley. Pada saat yang sama, Anda telah menggunakan 1000 poin pencapaian. Poin pencapaian yang telah dia kumpulkan hilang. Meski masih ada yang tersisa, sebagian besar sudah terpakai. Apa yang kamu? Apakah kamu yakin kamu baru saja membersihkan lantai pertama? Anda sedang mencari keterampilan transfigurasi. Dan Anda sudah memiliki banyak poin juga. Berhentilah usil. Aku juga tidak akan tinggal lama di sini. Apa? Lupakan. Beri aku keterampilan melompat. Ini 150 poin, kan?
Apakah kamu benar-benar seharusnya berada di lantai 2? Feli menatap Su Hien dengan curiga, tapi masih mengeluarkan buku keterampilan lompatan dan menyerahkannya padanya. Segera, ekspresinya berubah menjadi rasa ingin tahu, seperti ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Su Hien menilai Feli pasti tahu nilai keterampilan transfigurasi. Memang, dia bukan wanita normal. Bagaimana dia bisa tinggal di sini? Semua penghuni di sini memiliki kisah unik mereka sendiri untuk diceritakan. Feli mungkin memiliki hal serupa. Saya pergi. Su Hien masuk ke toko lain dan membeli beberapa peralatan sederhana. Untuk memindahkan peralatan dari Tower of Trials diperlukan item terpisah. Item yang berbeda dari skill. Tapi barang itu tidak tersedia untuk dibeli di lantai 2. Jadi peralatan yang digunakan Su Hien cukup mencuri perhatian. Tidak buruk untuk sebanyak ini. Total 200 poin pencapaian. Tambahkan 100 poin lagi untuk ransum kering, perban, obat-obatan, dan banyak lagi. 700 poin yang tersisa digunakan untuk membeli katalis mana tingkat rendah. Penilaian. Keterampilan transfigurasi. Tingkat sihir. 2 LV. 1 dapat meniru kemampuan fisik target tertentu. Tergantung pada level transfigurasi. Level meniru lawan akan meningkat. Melompat. Tingkat sihir. 2 kemampuan. 0. Mampu melakukan 1 lompatan lagi di udara. Tergantung pada kemampuannya. Jumlah lompatan dan ketinggian akan meningkat. Ini adalah 2 skill yang dibeli dari Feli. Itu adalah 2 keterampilan paling berguna yang diketahui Su Hien di lantai 2. Itu adalah pilihan yang sangat baik untuk membeli keterampilan transfigurasi. Keterampilan senilai 1000 poin pencapaian. Bahkan, hampir mustahil untuk mendapatkannya. Orang yang Su Hien tahu memiliki keterampilan ini muncul hanya 10 tahun kemudian. Orang itu adalah seorang kebangkitan magis yang memilih tingkat ke-9. Dan seperti Su Hien, memiliki kinerja yang lebih baik saat membersihkan lantai pertama. Meskipun dia menghabiskan 1000 poin sekaligus, dia tidak menganggapnya sia-sia. Keterampilan yang bergantung pada level. Berbeda dengan skill lompat yang ditentukan oleh kemampuan. Skill transfigurasi ditentukan oleh level sihir. Level sihir yang dibutuhkan skill adalah minimum yang dibutuhkan untuk mempelajarinya. Dan pada saat yang sama, itu merujuk pada levelnya sendiri juga. Tentu saja, itu adalah keterampilan yang menunjukkan efisiensi luar biasa kapan saja, di mana saja, terlepas dari levelnya. Itu mirip dengan skill lompatan karena bisa melakukan penghindaran dan penipuan dalam berbagai situasi. Tetapi sebagian besar keterampilan tidak seperti itu. Dengan demikian, keterampilan yang bergantung pada level ini adalah salah satu yang akan dibunuh oleh banyak kebangkitan magis saat mereka naik menara. Tetap saja, aku tidak berguna sekarang. Dia telah mempersiapkan diri dengan kemampuan terbaiknya. Su Hien menggunakan 50 poin untuk membeli kantong kecil untuk menampung jatahnya dan beberapa baju besi tipis yang tidak akan menghalangi pergerakannya. Dia telah menggunakan semua poin pencapaiannya yang diperoleh dari lantai pertama. Itu semua untuk mencapai kinerja yang lebih baik di lantai berikutnya. Sebelum itu, pertama, Su Hien pergi untuk memesan akomodasinya. Semua penghuni menara menggunakan poin pencapaian sebagai mata uang. Sejumlah kecil poin pencapaian yang tersisa digunakan untuk menyewa tempat untuk dirinya sendiri. Su Hien melangkah masuk dan meletakkan pedang dan tombak yang tersampir di bahunya, di sudut. Dia kemudian mengeluarkan botol berwarna ungu dari kantong kecil yang tergantung di pinggangnya. Katalis mana tingkat rendah. Katalis mana yang diencerkan dengan air suling. Bergantung pada level pengguna. Itu secara permanen memperkuat level dan faktor sihir. Penjelasan yang ceroboh untuk item yang bisa membuat seseorang menyia-nyiakan 700 poin jika disalahgunakan. Faktanya adalah umum untuk melihat banyak kebangkitan magis yang menginginkan faktor sihir tinggi tidak melihat banyak efek setelah mengambil katalis. Karena itu, katalis sering digambarkan sebagai lotere di antara kebangkitan magis. Sebenarnya,
Itu bukan lotere. Tapi sekarang, Su Hien bahkan tidak memiliki item seperti ini. Pop, Su Hien duduk dan segera membuka tutup katalis. Teguk, teguk. Seolah menenggak minuman panas. Perasaan katalis yang mengalir ke kerongkongannya sangat kuat. Su Hien meletakkan botol kosong di sampingnya. Dia bisa merasakan intensitas yang sama yang dia rasakan ketika dia pertama kali memiliki katalis mana tingkat rendah. Fokus, fokus. Seperti mantra. Dia mengucapkannya 2 kali dalam pikirannya. Mulai sekarang, nilai katalis akan bervariasi tergantung pada seberapa fokusnya dia. 700 poin yang dia habiskan mungkin sia-sia jika tidak ada efek. Tetapi sebaliknya, itu juga bisa bernilai ribuan poin. Bergeliang katalis yang masuk ke tubuhnya mulai bereaksi. Itu adalah real deal sekarang. Gemuruh. Gemuruh. Mendesis bangunan sihir mulai tumbuh setelah bereaksi dengan katalis. Sifatnya tidak berubah. Jika itu berubah, itu berarti level sihir telah meningkat. Keserakahan itu tabu. Alih-alih properti. Lebih penting untuk fokus pada jumlah maksimum mana. Yang dalam hal ini adalah faktor sihir. Faktor sihirmu meningkat 1 poin. Faktor sihirmu meningkat 1 poin. Faktor sihirmu. Saat properti sihir meningkat, faktor sihir juga meningkat. Su Hien mencoba mengabaikan pesan yang muncul di kepalanya. Jika dia kehilangan fokus sekarang, semua yang dia lakukan sampai sekarang akan sia-sia. Cek. Gemuruh. Gemuruh. Pada saat itu, beberapa perubahan terlihat pada properti sihir. Sekarang saatnya, meskipun dia berusaha untuk tidak serakah, situasinya berubah. Efek katalis itu di luar dugaannya. Su Hien dengan cepat fokus pada katalis yang tersisa. Sifat sihir berubah dengan cepat sebagai tanggapannya. Warnanya berubah perlahan dari satu ke yang lain sampai itu adalah salah satu dari kelas yang lebih baik. Hasil, level sihirmu meningkat 1. Dibandingkan dengan pertama kalinya, efeknya telah melebihi harapan. Setelah pesan terakhir muncul, Su Hien menghela nafas yang telah dia tahan begitu lama. Pada saat yang sama, dia melepaskan konsentrasinya, dan sihir yang terkumpul di katalis telah menghilang. Tapi sihir yang telah mengalami perubahan sekali tidak akan berubah lagi. Setelah berkeringat, Su Hien berbaring di lantai. Seperti yang diharapkan. Ini melelahkan. Konsentrasi yang ekstrim membawa kelelahan yang parah. Saat penglihatannya kabur, semua energinya meninggalkan tubuhnya. Dia perlu istirahat. Besar, luar biasa. Berbeda dengan rasa lelah di tubuhnya. Pikiran Su Hien terasa cukup segar. Level sihir 3. Selain itu, dia juga mencapai faktor sihir 16. Jumlah maksimum mana pasti telah berubah. Tidak hanya itu, sifat sihirnya juga meningkat ke level yang lebih tinggi. Aku akan istirahat sebentar. Su Hien menghela nafas dan memejamkan matanya. Dan pindah ke lantai berikutnya. Babak 4 Su Hien menuju ke alun-alun setelah beristirahat. Lantai kedua Tower of Trials adalah kota yang sangat luas seolah-olah tidak ada habisnya. Di kota ada beberapa alun-alun. Dan sebagian besar alun-alun memiliki portal yang terhubung ke lantai atas. Mencari orang untuk menantang lantai 3. Bersedia berkompromi pada level. Menyelesaikan penantang level 5 yang mencoba level 4. Pesta 2 orang. Mencari satu lagi untuk bergabung. Seolah-olah melihat adegan dari permainan. Ada orang-orang yang enggan untuk naik ke lantai berikutnya sendirian. Mereka memperkenalkan diri dan mulai mencari pesta untuk didatangi. Apakah kamu akan naik ke lantai berikutnya? Seorang pemuda yang tampak ramah muncul di samping Su Hien. Dia tampak hampir seumuran dengan Su Hien. Sepertinya dia juga ingin menantang lantai berikutnya. Saya ingin naik ke level 8. Apakah Anda ingin bergabung? Anda tampaknya cukup terampil. Dilihat dari peralatan Anda. Level 8. Penantang level yang cukup tinggi. Melihat bahwa pemuda itu dilengkapi dengan baik seperti Su Hien sendiri. Sepertinya dia telah melewati lantai pertama dengan kinerja tinggi. Di mana aku pernah bertemu dengannya sebelumnya? Su Hien tidak langsung menjawab, melainkan mengamati wajahnya.
Wajahnya tampak familiar. Segera, Su Hien dapat mengingat di mana dia melihat pemuda itu. Choi Hak-jon. Dia dicap sebagai jenius di antara kebangkitan magis yang menjanjikan pada titik waktu tertentu. Sayangnya, dia kehilangan nyawanya karena kecelakaan. Dia telah melihatnya beberapa kali sebelumnya. Tetapi dia tidak terlihat semudah ini. Lebih tepatnya, bukan hanya wajahnya yang berbeda. Auranya terasa berbeda. Hak-jon yang dia ingat tidak begitu penyayang dan ramah. Bahkan ekspresinya pun berbeda. Itulah mengapa Su Hien tidak bisa mengenalinya pada awalnya. Beberapa peristiwa telah menyebabkan orang berubah. Dan sepertinya itu terjadi sebelum kecelakaan itu terjadi. Kecelakaan itu. Pemusnahan guild yang mana itu? Kecelakaan itu adalah penghancuran guild tempat dia berada. Itu adalah guild yang relatif besar. Dan Hak-jon masa depan adalah kebangkitan magis yang sangat terampil. Berita tentang guild yang dimusnahkan adalah pembicaraan di kota. Sebenarnya, tidak aneh jika seseorang memiliki musuh di antara para kebangkitan magis. Hak-jon akhirnya dibebaskan ketika hubungan antara dia, guild, dan sindikat terungkap. Level 8. Meskipun dia menantang level yang lebih tinggi, Su Hien menggelengkan kepalanya. Saya minta maaf. Hak-jon tersenyum canggung dengan ekspresi penyesalan di wajahnya atas penolakan Su Hien. Haha, ini adalah kesulitan yang cukup tinggi, bukan? Jika saya tidak bisa mendapatkan siapapun untuk bergabung dengan saya hari ini, saya mungkin harus pergi sendiri. Sebagian besar tidak akan repot-repot menantang level 8. Itu karena saat seseorang menyelesaikan level 5, kesulitan level berikutnya akan meningkat secara eksponensial. Hak-jon berpikir bahwa karena tingkat kesulitan yang tinggi, Su Hien harus mempertimbangkan untuk bergabung dengannya. Tapi sebenarnya kebalikannya. Dan Su Hien tidak mau repot-repot menjelaskan. Apakah kamu tidak ingin menurunkan tingkat kesulitannya? Su Hien menjadi penasaran dengan pria yang berdiri di depannya. Karena Hak-jon meninggal terlalu dini, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Selain itu, Hak-jon yang dia ingat bukanlah orang yang ramah. Sesuatu pasti telah memicu perubahan dalam dirinya. Sebenarnya apa yang membuatnya berubah? Hak-jon menjawab pertanyaan Su Hien. Bukan saya. Kenapa kamu harus menantang level 8 kalau begitu? Tingkat yang lebih tinggi tampaknya jauh lebih sulit. Bukankah level 8 juga memiliki tingkat kesulitan yang tinggi? Tentu saja. Tapi kenapa? Yah. Hak-jon menggelengkan kepalanya untuk menghindari menjawab pertanyaan itu. Tidak apa. Jika itu sulit bagimu, aku akan pergi sendiri. Su Hien juga tidak berniat memaksakan jawaban darinya. Akhirnya, Su Hien meninggalkan Hak-jon dan pergi ke alun-alun. Berharap menemukan orang lain yang mau bergabung dengannya. Hak-jon mendekati beberapa orang lain yang diperlengkapi dengan cukup baik. Yang lain juga telah menyatakan minatnya. Tetapi hanya untuk sementara waktu. Meskipun beberapa melihat peralatan Su Hien dan mendekatinya untuk menyelesaikan level bersama, dia menolak semuanya. Tidak ada yang mau mencoba level 10. Bukan. Bahkan jika ada seseorang, dia tidak ingin melakukannya bersama. Membuang Su Hien pergi ke portal yang terletak di tengah alun-alun. Penglihatannya menjadi putih, dan dia merasakan tubuhnya melayang di udara. Segera, sebuah pesan muncul di benaknya. Kim Su Hien. Uji coba lantai 2 Anda dimulai sekarang. Pilih tingkat kesulitan. 1-10 LV. Kesulitan semakin tinggi saat Anda naik level. Hadiah setelah Anda menyelesaikan level juga akan menjadi lebih baik. Keputusannya sudah dibuat. Tingkat 10. Meskipun dia bisa memilih tingkat kesulitan di setiap lantai, Su Hien sudah memutuskan sendiri tingkat kesulitannya. Risiko tinggi. Pengembalian tinggi. Prinsip mutlak ini tidak akan pernah gagal dengan sendirinya. Level 10. Uji coba lantai 2 akan dimulai. Ruang putih di mata Su Hien diwarnai lagi. Pemandangan dan suhu di kulitnya berubah. Tidak jelas apakah lingkungan berubah dengan Su Hien di tengah, atau apakah dia jatuh ke dunia lain.
Tapi perasaan ini tidak buruk. Su Hien mengamati sekelilingnya. Kau, Kuing. Ada panggilan dari beberapa spesies burung yang tidak dikenal dan angin dingin bertiup. Sebelum dia menyadarinya, Su Hien sudah berdiri di tengah hutan lebat. Percobaan dimulai sekarang. Kamu sedang dikejar. Lawanmu adalah Sair, spesies yang mendominasi hutan ini. Kamu harus mengambil harta Sair dan melarikan diri dari hutan. Jika dicuri atau jika kamu mati, kamu akan gagal dalam percobaan ini. Bertahan hidup, lindungi harta karun itu. Begitu pesan itu berakhir, sebuah kalung muncul di tangan Su Hien. Dia tidak tahu kapan dia mulai membawa kalung itu. Kemungkinan besar harta karun yang disebutkan sebelumnya. Harta karun Saires. Dia tahu spesies apa mereka. Meskipun mereka dikategorikan sebagai spesies, kebangkitan magis mengidentifikasi mereka sebagai monster yang bergerak dalam suku. Monster tipe pemburu. Mereka sangat baik dalam pelacakan. Pasti tidak akan mudah mencoba melarikan diri dari mereka di hutan lebat ini. Meskipun Sair tidak memiliki kemampuan fisik yang luar biasa, mereka sulit untuk dihadapi. Terutama bagi seseorang yang baru saja akan menghadapi tantangan lantai 2. Klik Su Hien mengenakan kalung yang dia pegang. Tidak ada efek dari itu. Itu sama sekali tidak terlihat seperti harta karun. Bisa juga hanya setelah menyelesaikan percobaan kalung itu menunjukkan efeknya. Akan lebih baik jika kalung itu disegel. Item yang disegel memiliki efek yang jauh lebih baik daripada objek biasa. Harta karun Saires. Retak. Aduh, kau. Tangisan yang mengerikan bisa terdengar dari suatu tempat di dalam hutan. Itu adalah tangisan seorang Sair. Tampaknya marah dengan kenyataan bahwa hartanya telah menghilang. Sepertinya sangat marah. Su Hyun tersenyum. Lindungi harta karun. Melarikan diri. Dan bertahan hidup. Sekarang dia dengan jelas memahami tujuan dari persidangan ini. Jika demikian, lupakan tentang melarikan diri. Langkah. Su Hien mulai berjalan menuju tangisan Sair. Aku akan menghadapi mereka secara langsung. Monster dengan wajah berbentuk oval, tanpa fitur wajah, dan kulit putih muncul di hadapannya. Keluarga Sair adalah monster yang cukup cerdas. Sementara kemampuan fisik mereka tidak terlalu menonjol. Mereka beradab dan bergerak dalam kelompok, yang membuat mereka menjadi spesies yang cukup sulit untuk dihadapi. Krur, kau, keluarga Sair sangat marah. Alasannya sederhana, harta mereka telah hilang. Puluhan Sair duduk di pepohonan di atas dan memandang ke satu sisi hutan. Harta itu ada di dekatnya. Keluarga Saires mengetahui hal ini karena aroma unik telah disemprotkan pada kalung agar mereka dapat melacaknya dengan mudah. Retak, itu dia, manusia yang telah mencuri harta mereka. Manusia itu semakin dekat, bukan melarikan diri, tetapi kembali lagi. Itu aneh. Keluarga Sair adalah makhluk yang cerdas. Tidak mungkin manusia akan kembali ke sini tanpa alasan apapun. Namun meski begitu, mereka tidak akan cukup takut pada satu manusia untuk mundur. Krik. Pemimpin Saires mengangkat tangannya. Yang lain melebarkan formasi mereka dan bersiap. Itu bukan untuk mengejar, tetapi untuk mempersiapkan pertahanan. Pelakunya akan segera memasuki wilayah mereka. Langkah. Manusia itu berjalan perlahan. Dia mengenakan baju besi tipis dan memiliki pedang dan tombak tersampir di bahunya. Dia sedang berjalan-jalan. Su Hien menyapa keluarga Sair. Aku pernah mendengar bahwa kamu adalah pemangsa di bagian hutan ini. Su Hien berbicara sambil memegang pedang dan tombak di masing-masing tangannya. Jadi, tidak dapat memahami Su Hien. Pemimpin Sair memiringkan kepalanya ke satu sisi. Pada saat itu licin celepuk. Tombak itu terbang dan menusuk kepala pemimpin Sair ke pohon. Begitu mereka marah, Su Hien mengangkat pedangnya. Mulai sekarang, aku akan mengubah pemangsa hutan ini. Malam semakin dalam di hutan. Acak. Hutan bergetar karena gempar. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya mengejar satu manusia. Krik. Menjerit. Keluarga Sair menarik busur mereka dengan teriak Kangila.
Dan pada saat itu, jepret, jepret, Su Hien dengan ringan menginjak beberapa cabang. Dia sedang menunggu saat itu. Astaga! Anak panah itu terbang ke arah Su Hien, tapi tidak bisa mengenainya. Saat ranting-ranting tipis patah, tubuh Su Hien terpental ke atas. Plat, dia telah menggunakan skill layup. Gerakan tak terduga itu membuat Sair yang kebingungan lepas landas. Memotong. Anda telah mendapatkan 20 poin pencapaian. Tenggorokan Sair digorok dan darah merah cerah menyembur keluar seperti air mancur. Wong. Plat. Plat. Su Hyun bergerak cepat. Dia memfokuskan sihir pada kakinya dan mampu bergerak di medan rumit hutan dengan bebas. Bahkan keluarga Sair, yang mendominasi hutan, tidak dapat mengejarnya. Keluarga Sair panik karena setengah dari suku mereka hilang. Mereka harus lari. Mereka bukan pemburu. Pada saat ini, pemburu itu adalah Su Hien. Tetapi, gemerincing akan lari. Su Hien berkata sambil menunjukkan kalung di lehernya kepada mereka. Keluarga Sair menjadi marah ketika melihat kalung itu. Meskipun mereka tidak mengerti kata-katanya. Saires yang tersisa menuju ke arah Su Hien secara bersamaan. Mereka mungkin menyadari bahwa busur tidak akan berhasil pada Su Hien, yang bisa melompat ke darah. Tentu saja, tepat sekali. Pesh, celepuk. Tombak di tangan Su Hien menembus kepala Sair yang akan datang. Tidak perlu menyeretnya lebih jauh. Pilih, pilih, tung. Su Hien menebas dua Sair di dekatnya dan melompat untuk mencapai Sair yang ada di kejauhan. Ayo cepat selesaikan. Memotong. Dia menebas Sair terakhir. Anda telah mendapatkan 20 poin pencapaian. Kekuatanmu meningkat 1 poin. Tetes. Tetes. Darahnya menetes ke lantai dan menutupi tubuhnya. Ketegangan dalam diri Su Hien mereda dan rasa lelah menghampirinya. Dia kehilangan hitungan berapa banyak suku yang ada. Jumlahnya meningkat. Tidak ada akhir bagi mereka. Meskipun itu adalah uji coba level 10. Tidak semua hadiahnya setara dengan upaya yang dilakukan dalam uji coba. Su Hien memiliki pengalaman langsung membersihkan level dengan kinerja yang lebih baik dari yang diharapkan. Di mana hadiahnya bahkan lebih banyak dari biasanya. Su Hien telah memikirkannya ketika dia memulai uji coba lantai 2 di sini. Jika tujuannya adalah untuk melarikan diri dari Sair dan bertahan hidup tanpa kehilangan harta karun. Itu akan berakhir jika Saires dimusnahkan. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Yang terbaik adalah mendapatkan hadiah setinggi mungkin jika dia terus menantang uji coba level 10 untuk setiap lantai. Untuk melakukan itu, Su Hien tidak lari dari Saires, tetapi memilih untuk menghadapi mereka secara langsung. Jumlahnya perlahan meningkat. Tidak. Itu bukan hanya angka. Bahkan di antara Sair, ada yang kuat dan yang lemah. Tidak hanya jumlah mereka yang meningkat, tetapi level mereka juga semakin tinggi. Saya akan berhenti di sini untuk hari ini. Tingkat kelelahannya meningkat. Tidak hanya staminanya mencapai batasnya, tetapi sihir yang dia hargai juga hampir habis. Itu bukan percobaan yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Seseorang juga perlu tahu kapan harus berhenti dan beristirahat untuk menyelesaikan maraton yang sudah berjalan lama ini. Su Hien pergi ke gua terdekat yang dia temukan. Dia bisa melihat cahaya masuk melalui langit-langit saat dia memasuki gua yang dalam. Anda telah memasuki zona aman. Anda aman dari penyerang di sini. Dia telah menemukan zona aman, juga dikenal sebagai zona netral. Itu adalah tempat pertama yang dimasuki Su Hien setelah pertarungannya dengan Saires. Ada beberapa zona aman lainnya dalam berbagai jenis uji coba. Meskipun ada beberapa uji coba di mana zona aman tidak ada, itu jarang terjadi. Selain itu, zona aman diperlakukan sebagai ruang terpisah, terputus dari uji coba. Status. Nama. Kim Su Hyun Faktor Sihir. 16 tingkat sihir. 3 kekuatan. 32 kelincahan. 31 kesehatan. 30 refleks. 35 kelelahan. 79 peningkatan jangkauan statistik cukup lambat dibandingkan dengan lantai pertama.
Tapi Su Hien berpikir itu cukup cepat. Saat setiap stat meningkat, perbedaan besar dapat terlihat. Dan itu juga semakin sulit untuk ditingkatkan. Tidak disarankan untuk menjadi terlalu ambisius. Meskipun segalanya tampak lambat di lantai 2, sangat penting untuk meningkatkan statistik dan faktor sihirnya dengan mantap. Kelelahan menumpuk. Seperti yang diharapkan. Dia perlu istirahat sekarang. Untungnya, itu adalah uji coba tanpa batas waktu. Su Hien tidak bisa fokus membersihkan lantai sekarang. Lebih baik kembali. Tidak ada alasan baginya untuk tidak beristirahat di sini. Su Hien mengulurkan tangannya. Meninggal dunia. Sekali lagi, Su Hien membuka pintu kembali ke kenyataan. Itu sudah larut malam dalam kenyataan. Su Hien bergegas menuruni gunung dan pulang. Meskipun dia kelelahan karena berkelahi sepanjang hari, dia tidak punya niat untuk mengkhawatirkan Shin Suyong. 11 malam. Sudah hampir waktunya perpustakaan tutup. Saat Su Hien menyalakan ponselnya, beberapa panggilan tak terjawab dari Shin Suyong muncul. Dia pasti sangat khawatir. Dia memang memberitahunya bahwa dia mungkin akan keluar malam ini untuk berjaga-jaga. Tapi tentu saja, kata-kata seperti itu tidak akan membuat kekhawatirannya berkurang. Klik Su Hien membuka kunci pintu saat dia tiba di rumah. Lampu di ruang tamu dinyalakan, tapi sangat sunyi. Saya pulang. Su Hien berdiri kaku di pintu masuk saat dia berbicara dengan suara kecil. Makanan diletakkan di atas meja makan. Dan Shin Suyong ada di sana tertidur. Berapa lama dia menunggu? Su Hien pergi untuk mengguncang bahu Shin Suyong. Mama, tidurlah di kamarmu. Nak, kau kembali. Shin Suyong bertanya sambil menggosok matanya dan meregangkan punggungnya. Ya, apakah kamu tidak makan? Saya makan dulu karena saya lapar. Sebaiknya kamu makan juga. Baik, tidurlah dulu. Tidak. Aku harus mencuci piring dan lantai. Aku akan melakukannya. Buru-buru. Su Hien dengan tegas mendorong Shin Suyong ke kamarnya. Meskipun Su Hien telah mengambil biji-bijian campuran dan makanan kering untuk memuaskan dirinya sendiri, dia tidak bisa berpaling dari makanan Shin Suyong. Dia selesai makan dan mencuci piring. Dia bahkan membersihkan lantai secara menyeluruh, mandi, dan kembali ke kamarnya. Berputar komputer lama dihidupkan dengan pusaran keras. Butuh waktu cukup lama untuk boot. Klik Su Hien membuka browser internet dan mencari Abyss Online. Itu adalah situs perwakilan untuk kebangkitan magis yang memiliki lebih dari 1 juta anggota. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah orang biasa. Faktanya, situs tersebut adalah untuk publik agar mendapat informasi terbaru tentang berita yang berkaitan dengan kebangkitan magis dan tidak dimaksudkan semata-mata untuk kebangkitan magis itu sendiri. Setiap Tom, Dick, dan Harry ada di sini. Su Hien menyeringai setelah memeriksa beberapa artikel di halaman utama. Dia tahu bahkan hanya dengan membaca berita utama apakah penulisnya benar-benar seorang kebangkitan magis atau dia hanya mencoba pamer. 2018 Oktober. Su Hien mengeluarkan buku catatan yang tersangkut di sudut mejanya. Dia mengambil pena dan mencatat tanggal hari ini. Apa yang harus saya ubah? Apa yang tidak harus saya ubah? Apa yang harus saya capai? Pikiran rumit memenuhi pikirannya. Dalam sebulan terakhir, dia tidak menyia-nyiakan waktunya selama dirawat di rumah sakit. Dia mengatur rencana masa depannya dalam pikirannya selama waktu itu. Dia bekerja keras untuk tidak melupakan kejadian di masa depan. Gol terakhir adalah Fafnir. Pertama, lantai 4 adalah targetku. Pada tahun 2018, sekitar waktu ini, kemunculan para kebangkitan magis bukanlah isu publik. Ruang bawah tanah muncul dan ditangani dengan cepat oleh para kebangkitan. Dan sumber daya yang dikumpulkan diperlakukan sebagai energi baru dan bahan mentah untuk pembangunan sosial. Tapi seiring berjalannya waktu, monster di ruang bawah tanah menjadi lebih kuat untuk dihadapi sendiri oleh para awaken. Syukurlah, masih bisa diatur sekarang. Suasana di Abyss Online sangat meriah. Ada banyak postingan yang berhubungan dengan humor,
dan beberapa terkait dengan peringkat kebangkitan. Bahkan ada artikel tentang kebangkitan selebriti di papan buletin. Ini hampir seperti hiburan. Sampai sekarang, kemunculan Dungeon dan kebangkitan hanyalah awal dari topik baru di masyarakat. Serangan penjara bawah tanah yang dipimpin oleh para kebangkitan terkemuka difilmkan di udara dan membanggakan jumlah pemirsa yang dramatis. Popularitasnya tidak kalah dengan selebritas atau politisi manapun. Abyss Online menjadi platform bagi orang-orang untuk berkomunikasi dengan kebangkitan favorit mereka, seperti kafe penggemar. Jelas bahwa ruang bawah tanah belum menjadi masalah sosial yang besar. Sampai sekarang begitu. Salah satu alasan mengapa Suhyen ingin melihat postingan di Abyss Online adalah untuk mengumpulkan informasi tentang kejadian terkini antara ruang bawah tanah dan para kebangkitan di seluruh dunia. Bahkan pada periode ini, Suhyen bukanlah seorang yang sadar. Secara alami, dia tidak menyadari kejadian di periode ini. Jika dia melakukannya, itu tidak jelas. Tidak ada masalah yang terlihat saat ini. Titik. Suhyen mengirim beberapa tautan ke emailnya. Tapi masih ada beberapa tangkapan. Meskipun tidak ada cara untuk memverifikasinya sekarang, ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Saat dia membaca beberapa tabloid dan posting, dia mulai mengingat beberapa kenangan dari sebelumnya. Di antara mereka ada beberapa informasi yang tidak dia ketahui. Sementara itu, seorang dewa muncul di lantai 2 Tower of Trials. Menggigil turun ke tulang punggungnya. Sebuah posting baru muncul. Suhyen mengkliknya dengan keraguan di benaknya. Judul, Dewa muncul di lantai 2 isi. 2230 poin lololololol. Apakah ini mungkin? Apa yang dia lakukan untuk mendapatkan rekaman itu di lantai 2? Tidak. Bagaimana dia mendapatkan 2230 poin di lantai 2 lololololol? Berapa banyak poin yang bisa kamu dapatkan dari lantai pertama? Mungkin 940 poin. Tidak, Anda dapat memeriksa peringkat di alun-alun utara. Seorang pemula bernama Kim Suhyen menduduki peringkat pertama. Reaksi yang meledak. Seseorang bahkan bisa menampilkan wajahnya di halaman utama jika reaksinya sebesar ini. Jumlah klik sudah mencapai 10.000. Dan salah satu komentar di bawah postingan itu. Saya Kim Min-soo, seorang kebangkitan dari Blue Dragon Guild. Kim Suhyen. Jika Anda membaca ini, silakan hubungi saya di sini. Kami di Naga Biru. Saya Yo Jung Gyu, seorang kebangkitan dari Ares Guild. Jika Anda membaca posting ini, ada pesan yang tertinggal untuknya. Kelompok yang berpusat pada para kebangkitan tertarik pada Kim Suhyen, yang muncul di lantai 2. Apakah mereka membina anggota klan baru? Beberapa awaken menciptakan guild melalui kerjasama timbal balik. Mereka adalah semacam faksi. Mereka juga diciptakan untuk serangan penjara bawah tanah yang lebih efektif. Memiliki kebangkitan yang hebat juga terhubung langsung dengan status dan kekuatan guild. Akibatnya, guild juga merekrut kebangkitan dan bahkan melatih pemula-pemula. Naga Biru, surga, asosiasi. Cukup banyak yang datang. Meskipun dia mengira ini akan terjadi, reaksinya datang lebih awal dari yang diharapkan. Belum genap 1 hari berlalu dan sudah ada postingan tentang dia. Benar, poinnya sendiri cukup konyol. Orang yang menempati peringkat pertama sebelum Suhyen telah mencatat 940 poin. Karena perbedaan antara tempat pertama dan kedua sangat besar, diharapkan penampilan dewa akan menarik banyak orang. Namun, ada perbedaan antara masa kini dan masa depan. Kedepannya, dibuat sistem untuk mengoptimalkan data yang terkumpul pada para waker yang menuju ke lantai berikutnya. Itu adalah hasil dari banyak serikat dan organisasi yang mempelajari kebangkitan dalam waktu yang lama. Tetapi sistem itu belum diciptakan di dunia ini. Faktanya, jika siapapun yang menantang dari lantai 2 dan seterusnya mencatat 1000 poin, itu akan menjadi catatan bagi mereka. Bahkan jika itu adalah lantai yang sama, standarnya akan berbeda. Ini tidak baik. Suhyen tidak ingin namanya diketahui begitu cepat. Jika namanya diumumkan,
masalah akan menjadi tak terelakkan. Selain itu, dia tidak ingin terlalu mengkhawatirkan Shin Suyong. Tidak banyak manfaatnya. Tidak peduli seberapa amatir seorang awaken. Ada sesuatu yang menguntungkan seseorang dengan bergabung dengan guild. Sumber daya dan item yang terkait dengan Tower of Trials akan sangat membantu. Tetapi bagi Su Hien, informasi itu tidak diperlukan. Sebaliknya, mereka membutuhkan bantuan darinya. Tidak banyak yang bisa mereka ketahui hanya dengan namaku. Titik. Dia mengabaikannya untuk saat ini. Su Hien tidak punya niat untuk bergabung dengan organisasi atau guild manapun sejak awal. Su Hien idealnya ingin menjadi tentara bayaran, bukan milik siapapun. Itu yang terbaik baginya karena dia tahu tentang masa depan. Su Hien, yang telah memutuskan jalannya, mematikan komputer dan pergi tidur. Sekarang, yang paling dia butuhkan bukanlah guild, tapi istirahat. Babak 5 Kim Soo Hyun. Nama yang menggairahkan banyak guild. Kebangkitan baru lantai 2. Yang baru saja melangkah ke menara. Tidaklah cukup bagi guild untuk memperhatikan seseorang biasanya. Sebaliknya, itu karena rekor dan peringkatnya. Hak John. Apakah kamu mengenal seorang pria bernama Kim Soo Hyen? Pemimpin Ares Guild, Jung Dong Yong, bertanya. Hak John, yang duduk di sofa keras di kantor yang luas, menggelengkan kepalanya. Bukan saya, betulkah? Kudengar dia baru saja memasuki lantai 2 sepertimu. Lantai 2 sangat luas, meskipun tidak ada bandingannya dengan lantai atas. Bagaimana kemungkinan saya bertemu dengan orang tertentu di kota yang luas itu? Begitu. Jung Dong Yong dengan ringan memukul bibirnya. Sepertinya dia juga mendambakan kebangkitan baru. Kim Soo Hyen. Hak John bisa dengan mudah merasakan itu. Jadi, apa yang terjadi dengan serangan lantai 3? Jung Dong Yong bertanya lagi setelah mengatur pikirannya. Hak John adalah salah satu kebangkitan baru yang didukung oleh Ares Guild. Mereka mendukungnya dengan berbagai informasi serta peralatan. Dia memiliki bakat dan sudah membuktikannya di lantai pertama. Dia juga tahu bahwa dia didukung oleh Ares Guild. Belum ada yang cocok untuk bergabung denganku. Jika saya tidak bisa mendapatkan seseorang besok, saya mungkin harus pergi sendiri. Betulkah? Bagus. Jika Anda mempertahankan ini, pergilah ke lantai 10. Sampai saat itu, kami akan memberi Anda dukungan penuh kami. Baik, kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Hak John memejamkan mata dan mengangguk pada pertanyaan Jung Dong Yong. Tentu saja dia tahu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia telah ditanyai berkali-kali. Apakah Jung Dong Yong menyukai Hak John yang penurut? Jung Dong Yong memasang ekspresi puas dan melambaikan tangannya. Lanjutkan. Mari kita bahas lagi seminggu dari sekarang. Jika memungkinkan, cobalah untuk mengalahkan Kim Soo Hyen. Saya mendapatkannya. Hak John sedikit menundukkan kepalanya dan bergegas keluar kantor. Kim Soo Hyen. Kim Soo Hyen. Nama itu tertinggal di kepalanya. Pada saat yang sama, wajah yang dikenalnya muncul di benaknya. Mungkinkah dia, pria yang dia dekati untuk bergandengan tangan? Hak John tiba-tiba berpikir bahwa dia mungkin Kim Soo Hyen. Dia tidak mungkin. Bahkan jika dia benar, tidak ada cara untuk memverifikasi. Hak John menggelengkan kepalanya. Tidak ada pikiran lain yang dibutuhkan. Dia hanya harus fokus pada tujuannya sekarang. Sekarang, dia kelelahan hanya menjaga dirinya sendiri. Plat, 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 swoosh. Panah yang tak terhitung jumlahnya jatuh di atas kepala seperti hujan. Untuk menghindari mereka, Su Hyen bersembunyi di balik pohon. Pababak, pong, pong. Karena beberapa item atau energi khusus Sair, beberapa anak panah membuat lubang besar di pohon. Tetapi Su Hyen tidak lagi berada di belakang pohon yang mereka targetkan. Astaga! Su Hyen menyelinap ke arah Sair yang telah menggunakan sihir dan menebas lehernya menggunakan pedang di tangannya. Ini adalah prioritas pertarungan. Ketika ada yang menggunakan sihir, segera musnahkan. Su Hyen teringat akan hal itu saat dia bertemu dengan mereka. Krik, krik, menjerit. Dengan teriakan aneh,
Keluarga Sair menghunus pedang mereka. Su Hien menjauhkan diri dari Sair dan melihat Sair raksasa yang berdiri di antara mereka. Kepala keluarga Sair, penguasa hutan yang luas ini. Itu menatap Su Hien dengan mata ketakutan. Keluarga Sair di sini adalah yang tersisa yang selamat setelah pertempuran selama sebulan. Jika mereka dianggap pasukan berpengalaman, Kepala Sair adalah bos terakhir dari persidangan ini. Kenapa kamu tidak melawanku secara langsung? Meskipun dia tidak mengharapkannya untuk memahami kata-katanya, dia yakin bahwa niatnya tersampaikan. Benar saja. Kepala Sair mengangkat tangannya dan berjalan menuju Su Hien. Krik, krik. Dentang keluarga Sair yang berdiri di antara pemimpin mereka dan Su Hien mulai bergumam. Mereka mungkin mengatakan bahwa kepala suku tidak perlu melakukannya secara pribadi. Tapi sepertinya kepala suku tidak ingin kehilangan lebih banyak orang. Dan dia meminta mereka untuk mundur saat dia berjalan ke arah Su Hien. Menginjak. Menginjak. Ukuran kepala suku yang mendekat sangat besar. Tidak seperti Sair biasanya. Yang kepalanya lebih tinggi dari pria dewasa. Kepala suku memiliki tubuh yang berkali-kali lebih tinggi dari Su Hien. Selanjutnya, tubuhnya seluruhnya terbuat dari otot. Kamu seharusnya melakukan ini lebih awal, kata Su Hien. Tetapi dia senang melihat reaksi seperti itu dari kepala suku. Aku sudah menunggu lama. Sudah sebulan penuh. Su Hien dimakamkan di persidangan lantai 2 saat bergerak di antara kenyataan dan menara ujian selama periode ini. Tidak mudah bertemu dengan kepala keluarga Saires. Pemimpin mereka dikelilingi oleh banyak Sair. Dan pemimpin tampaknya tidak berniat mengambil tindakan pertama. Akhirnya, Su Hien membuat keputusan untuk memusnahkan mereka semua. Krik, krik. Kepala desa mengatakan sesuatu kepada Su Hien. Tentu saja, Su Hien tidak bisa mengerti. Tapi dia mengerti intinya. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan membalaskan dendam anak buahmu? Berderak kepala mengangguk. Su Hien menjadi terdiam. Bagaimana dia cukup memahami kata-kataku untuk menganggukkan kepalanya? Dia tidak mengerti mengapa dia mencoba berkomunikasi dengan monster. Su Hien menghela nafas dan mengambil pedangnya. Lupakan. Tepuk. Tepuk. Aku muak dengan ini. Mari kita akhiri. Su Hien melompat dan melompat beberapa anak tangga dalam sekejap. Zong. Kapak kepala menghalangi pedang Su Hien. Saat pedang berisi sihir dan kapak kepala menyerang, rasa sakit yang tajam tertinggal di cengkeraman Su Hien. Menepuk. Kepala suku mengayunkan kapaknya lagi. Kali ini melewati mata Su Hien. Desir potongan tipis. Pada saat yang sama, Su Hien menyusutkan tubuhnya ke bawah. Memotong tusuk. Tusuk. Pedang Su Hien menusuk jauh ke bahu kepala suku. Percikan. Cipratan. Su Hien menikam kepala suku terus-menerus. Tetapi tidak ada satupun pukulannya yang mematikan. Jika dia menjadi ambisius, kapak kepala suku mungkin masih berayun ke arahnya jika dia tidak hati-hati. Perlahan. Pasti. Tidak peduli seberapa kecil tusukan itu. Jika terakumulasi, kepala suku akhirnya akan jatuh. Jika lawan lebih unggul dalam kesehatan, Su Hien hanya akan hancur saat berhadapan. Karena itu, dia membutuhkan pertarungan yang lebih fleksibel. Roar. Kepala tidak tahan lagi dan memiliki ledakan. Pada saat itu, kepala suku menjadi lebih gesit. Kulitnya yang putih bersih berubah menjadi merah. Menginjak. Tak lama kemudian, kepala suku berlari ke arah Su Hien dan mengayunkan kapaknya lebar-lebar. Fum. Tubuh Su Hien terbang saat angin kencang merobek udara yang tenang. Pemimpin Sair yang tak berwajah itu mendongak mengikuti tubuh Su Hien. Kepala melangkah mundur dan mengambil busur besar dan anak panah di tangannya dari belakang. Menggeliat tali busur ditarik kencang dan diarahkan ke Su Hien. Sebuah kekuatan diterapkan pada haluan, yang mirip dengan sihir yang digunakan para kebangkitan. Dentingan. Astaga, panah itu terbang dengan kecepatan yang menakutkan terlalu cepat untuk dihindari. Namun, Su Hien tidak melihat panah kepala suku, tapi tangannya. Ledakan tubuh Su Hien terpental ke depan. Lompatan berulang tidak terbatas hanya melompat ke atas.
Itu mungkin untuk pergi ke segala arah yang diinginkan. Bingo. Memekik. Busur yang dia ambil dari salah satu pertarungan sebelumnya ada di tangannya. Su Hien memegang busur di kepala-kepala suku saat dia mengurangi jarak antara dirinya dan kepala suku. Dentingan. Swoosh. Panah itu terbang segera setelah tali busur dilepaskan. Menusuk. Kia. Kepala suku meraih panah yang tertancap di kepalanya dan berteriak. Basuh. Basuh. Sair lain yang sedang menonton mulai bergerak. Karena ini bukan pertarungan yang adil sejak awal. Keluarga Sair maju untuk melindungi pemimpin mereka. Itu diharapkan. Sial. Su Hien meraih tombak dari belakangnya setelah melepaskan panah. Aku bilang untuk mengakhiri ini dengan cepat, kan? Kali ini, tubuh Su Hien menjadi haluan. Dia mengayunkan tombak dengan lebar dan melepaskannya. Tombak berisi sihir itu menghancurkan kepala-kepala suku. Itu adalah saat ketika tidak ada Cyrus lain yang bisa membantu. Tiba-tiba, Anda telah mendapatkan 300 poin pencapaian. Kesehatan Anda meningkat 1 poin. The Sire telah dikalahkan. Tidak ada musuh lain yang bisa menyakitimu. Kamu telah lulus uji coba lantai 2 dengan sempurna. Prestasi Anda akan diberi peringkat. Kamu peringkat pertama. Kekuatan Anda telah meningkat 2 poin. Agility Anda telah meningkat 1 poin. Refleks Anda meningkat 1 poin. Anda telah mendapatkan 25.000 poin pencapaian. Faktor ajaib Anda telah meningkat 3 poin. Kamu telah mendapatkan harta Sair. Maukah kamu naik ke lantai berikutnya? Itu adalah pesan yang menyenangkan. Su Hien menyukai pesan yang mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan persidangan dengan sempurna. Dia benar untuk memusnahkan Cyrus. Statistik dan faktor sihir yang perlahan meningkat telah meningkat beberapa poin sekaligus, serta poin pencapaiannya. Belum lagi, dia telah memperoleh lebih banyak statistik dan poin pencapaian dari bertarung melawan Cyrus dalam sebulan terakhir. Karena penguasaan skill Leap telah meningkat. Itu bukanlah buang-buang waktu. Aku sudah tinggal terlalu lama. Meskipun dia sangat ingin naik ke lantai berikutnya, ada hal lain yang harus dia lakukan. Krik, krik, Su Hien, yang menyaksikan Cyrus yang tersisa melarikan diri, melihat kembali ke kepala mereka. Dan keterampilan transfigurasi. Saat yang ia tunggu-tunggu telah tiba. Keterampilan transfigurasi akan digunakan dengan kepala Sair sebagai target. Beberapa bagian dari karakteristik target akan diserap. Sifat Berserk telah diperoleh, mengamuk. Su Hien sudah tahu sifatnya. Sifat yang meningkatkan kemampuan fisik sebanding dengan kelelahan, kesehatan, dan kehilangan darah seseorang. Itu adalah sifat yang cukup berguna. Kemampuan fisik seseorang secara alami akan menurun seiring dengan kelelahan dan kesehatan yang semakin memburuk. Tapi sifat mengamuk bisa membalikkan efeknya secara eksponensial. Ini akan sangat berguna di saat darurat. Itu bermanfaat mempelajari keterampilan transfigurasi, menangkap kepala suku, dan mendapatkan sifat ini. Sementara itu, tidak perlu mengubah sifat. Kepala Sair adalah monster yang mirip dengan bos Sair. Jika itu adalah sifat bos monster, sifat monster normal tidak akan ada bandingannya. Jika hanya ada satu sifat yang dapat dicapai melalui keterampilan transfigurasi, tidak akan ada gunanya bagi orang lain untuk saat ini. Lagi pula, aku sudah terlalu lama di sini. Itu hanya lantai 2. Ada lebih banyak lantai untuk dinaiki. Meskipun Su Hien memilih tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk menerima hadiah yang lebih baik, dia tidak bisa terus tinggal di lantai bawah. Waktu untuk mempercepat. Su Hien meningkatkan kemampuannya saat berburu Sair dalam sebulan terakhir. Meskipun level sihirnya tidak meningkat, faktor sihirnya meningkat. Statistiknya juga telah meningkat secara signifikan. Dan dia mengumpulkan sejumlah besar poin pencapaian. Dia bisa mendapatkan beberapa keterampilan yang lebih berguna dengan jumlah poin pencapaian ini. Akan jauh lebih mudah untuk memanjat menara. Di tahun depan, mata Su Hyun menyipit. Tujuannya, lantai 10. Lebih mudah membuat rencana konkret dengan tujuan yang jelas. Su Hien dengan cepat mengatur rencana dan tujuan masa depannya di benaknya.
Su Hien yang bertekad akhirnya berbicara. Lanjut, Su Hien segera naik ke tingkat ketiga. Dia telah menghabiskan 1 bulan di sana. Juga di lantai 4 dan 5. Su Hien naik ke lantai tanpa istirahat. Setahun telah berlalu. Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2019. Itu adalah hari yang menarik hati banyak siswa. Ada beberapa yang puas dengan hasil mereka setelah lama menderita. Tetapi sebagian besar kecewa dan frustrasi. Tidak apa-apa. Su Hien menuju keluar setelah memverifikasi slip hasilnya melalui pos. Makan di luar. Su Hien dan Shin Suyong jarang makan di luar. Jika itu adalah hari istimewa, Shin Suyong akan menyiapkan pesta mewah. Tetapi Su Hien akan mengemukakan alasan untuk belajar dan tidak meluangkan waktu untuk itu. Tapi sekarang dia tidak bisa lagi menggunakan itu sebagai alasan. Ujian telah selesai. Dan hasil studi Su Hien ditunjukkan kepada Shin Suyong. Saya tidak bisa menggunakan pekerjaan paruh waktu sebagai alasan. Dia pikir akan lebih baik jika dia hidup mandiri. Jika tidak, saya akan mengungkapkan kebenaran. Tidak mudah menyembunyikan kebenaran selama setahun. Apalagi Su Hien merasa bersalah karenanya. Su Hien meninggalkan rumah dan naik kereta bawah tanah. Meskipun Shin Suyong terlambat bekerja, Su Hien secara pribadi pergi menemuinya di tempat kerjanya. Su Hien tiba di stasiun kereta bawah tanah dengan bus dan mengambil jalur 1 menuju stasiun Suwon. Meski sudah lewat jam kantor, stasiun masih ramai, memekik. Mendering itu berisik. Meskipun Su Hien memasang earphone, dia tidak bisa fokus pada musiknya. Ini akan segera. 2020. Sekarang Desember tahun 2019. Waktu berlalu dengan cepat. Su Hien melihat keluar jendela di kereta bawah tanah yang ramai. Gedung-gedung yang padat dan orang-orang yang melewatinya tampak damai pada saat itu. Menabrak, pecah dunia terbalik di depan matanya. Dan semuanya hancur. Bangunan runtuh. Orang-orang yang tersenyum cerah menjadi berdarah. Langit menjadi hitam. Dan api panas membubung di atas tanah. Bagian dari dunia hancur. Ini mungkin akan terlihat seperti setelah beberapa dekade lagi. Su Hyun menutup matanya rapat-rapat. 1, 2, 3. Dia membuka matanya setelah menghitung sampai 3. Syukurlah dunia masih sama. Dia muak. Dia kadang-kadang berpikir bahwa semuanya adalah ilusi. Dan dunia telah dihancurkan. Semua orang selain dia telah mati. Dan dunia telah dibakar menjadi abu. Dia mungkin masih bermimpi. Dan saat dia bangun, dunia yang hancur akan muncul di hadapannya. Dia telah melihat ilusi ini berkali-kali dan takut akan hal itu setiap saat. Dia takut dia akan ditinggalkan sendirian. Takut bahwa semua hari ini hanya kebohongan. Namun, itu telah membaik akhir-akhir ini. Karena dia telah melihat ilusi ini berkali-kali. Dia mungkin akan merasa lebih baik tinggal di Tower of Trials. Sudah sebulan, dia seharusnya menerima kenyataan pada tingkat ini. Apapun itu bukanlah ilusi. Dunia yang hancur, dan bagian yang tersisa dari dunia ini juga, keduanya benar. Tidak perlu menganggapnya buruk. Dia hanya harus memastikan ilusi yang dia lihat tidak berubah menjadi kenyataan. Memekik. Kereta bawah tanah segera tiba di stasiun Suwon. Su Hien turun dari kereta bawah tanah dan berjalan menuju toko Shin Suyong. Su Hyung, kau di sini. Tunggu sebentar. Shin Suyong sedang menutup toko. Su Hien bertanya sambil membantunya. Apakah kamu menjual banyak hari ini? Mengapa saya harus menjual begitu banyak? Gaji saya akan tetap sama. Tidak ada bonus. Bos sangat pelit. Dia kaya tapi sangat kikir. Dia mengatakannya dengan setengah bercanda. Su Hien sekarang sering tersenyum saat berbicara dengan Shin Suyong. Dia telah berubah cukup signifikan dalam setahun terakhir. Mereka berjalan menuju restoran barbecue di dekatnya. Sudah lama sejak mereka memanggang daging yang dimasak di atas arang, bukan di wajan. Begitu dagingnya matang, Shin Suyong berkata, "Makan yang banyak, nak. Kamu telah bekerja keras belajar begitu banyak." Meski merasa bersalah karena berbohong,
Su Hien tetap menganggukkan kepalanya. Terima kasih atas makanannya. Benar. Bagaimana hasilmu? Tampaknya Shin Suyong tidak lupa bahwa hasilnya akan dirilis hari ini. Su Hien mengangkat bahu dengan sadar, mengeluarkan slip hasil dari tasnya, dan menyerahkannya padanya. Dia akan memasukkan daging yang dibungkus ke dalam mulutnya. Ya ampun. Nak, apakah ini benar-benar hasilmu? Kamu mengagetkanku. Apakah kamu pikir aku akan mencuri milik orang lain? Ya ampun. Astaga. Tidak menyadari bahwa dagingnya mulai gosong. Shin Suyong tersenyum cerah pada slip hasil. Wajah lelah setelah bekerja tidak terlihat. Su Hien belum pernah melihat Shin Suyong tersenyum begitu cerah. Putra, saya berharap Anda lulus dari universitas. Tetapi tidak apa-apa jika itu adalah universitas biasa. Kebanyakan orang tua ingin anak-anak mereka kuliah di universitas yang bagus. Itu sama untuk ibunya dari kehidupan masa lalunya. Meskipun kuliah tidak menjamin masa depan yang baik, tetapi akan lebih baik jika memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Universitas, meskipun akan dianggap tidak berguna dalam beberapa tahun, Su Hien ingin memenuhi keinginannya. Jadi, Su Hien mengambil sebagian waktu tidurnya untuk belajar sebulan sebelum ujian. Itu tidak sulit. Dia telah melakukan hal yang sama di kehidupan masa lalunya. Tidak perlu menghadiri universitas yang bagus juga. Su Hien kuliah di Universitas Dongha di kehidupan masa lalunya. Itu adalah salah satu dari 3 universitas top di Korea. Untuk Su Hien, yang telah belajar begitu intens, tidak sulit untuk belajar lagi. Dagingnya mulai gosong. Mari kita gali. Aigo. Aku kenyang bahkan jika aku tidak makan. Aku bangga padamu, nak. Shin Suyong, yang masih berseri-seri, sepertinya tidak peduli dengan dagingnya. Rangkaian pujian membuat Su Hien memerah. Dia tidak bisa mencicipi daging dengan benar. Betapa bahagianya dia. Dia tidak bisa menahannya lagi dan mulai memanggil seseorang untuk membual tentang hal itu. Su Hien akhirnya menundukkan kepalanya dan menghela nafas saat dia melihat. Su Hien berpikir hasilnya tidak cukup baik. Ini sudah cukup, pikirnya. Tetapi jika itu adalah universitas dari kehidupan masa lalunya, tidak mungkin. Itu hanya cukup untuk membawanya ke universitas di Seoul. Seiring berjalannya waktu, tampaknya lebih menantang untuk mendapatkan nilai tinggi di kehidupan masa lalunya. Haruskah saya bekerja lebih keras lagi? Jika dia senang dengan hasil seperti ini, bagaimana jika dia mendapatkan hasil yang lebih baik? Dia akan menyeringai dari telinga ke telinga. Dia merasa baik hanya dengan membayangkannya. Senyum juga muncul di wajah Su Hien. Tiba-tiba, dia mendengar suara di telinganya. Saya pikir Anda akan melakukan lebih baik. Itu bukan suara Shin Suyong. Itu adalah suara dari kehidupan masa lalunya. Kata-kata itu diucapkan oleh Ibu Sung In. Hasilnya jauh lebih baik saat itu. Tapi kenapa? Kenapa dia memasang wajah kecewa seperti itu? Apakah karena dia tidak memenuhi harapan? Sebaliknya, dia berharap dia akan bahagia seolah-olah dia telah melakukan yang terbaik. Saya tidak tahu lagi. Su Hyun menggelengkan kepalanya. Aku bahkan tidak akan menghadiri universitas agama. Dia hanya mengikuti ujian untuk membuatnya bahagia. Su Hien tidak berniat kuliah dengan sungguh-sungguh. Karena aku akan segera. Su Hien melirik wajah tersenyum Shin Suyong. Harus mengambil tindakan di sini juga.